Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi tentang materi kita mengenai keterampilan dasar praktek kebidanan ya, KKPK 1. Oke, untuk materi yang sekarang kita akan masuk ke seputar pencegahan infeksi. Teman-teman sudah mulai masuk ke inti dari materi-materi tentang kesehatan. Sudah siap ya untuk masuk ke materi ini? Mohon disimak karena pencegahan infeksi ini adalah modal kita sebagai tenaga kesehatan supaya bisa menjaga diri kita sendiri dan lingkungan supaya tetap aman. Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya apa untuk pencegahan infeksi ini adalah meminimalkan terjadinya infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Apa saja biasanya? Ada bakteri, ada virus, dan ada jamur. Selanjutnya menurunkan resiko penularan penyakit yang mengancam jiwa. Kalau zaman dulu itu ada hepatitis, HIV, atau AIDS. Nah, untuk sekarang itu ada COVID, ya COVID-19. Bagaimana caranya kita mencegah, menurunkan supaya tidak terjadi kepada diri kita sendiri. Yang lebih bagus lagi kita bisa mencegah untuk saudara kita, keluarga kita, di lingkungan kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, definisi atau tindakan dalam pencegahan infeksi ini ada yang disebut dengan dua. Yang pertama adalah asepsis, yaitu atau teknik aseptik ya, asepsis atau aseptik. Asepsis ini adalah tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang mungkin menyebabkan infeksi. Caranya dengan menghilangkan atau menurunkan jumlah mikroorganisme dalam kulit, jaringan, benda-benda mati hingga tingkat aman. Ya, itu yang dikatakan asepsis atau aseptik ya. Nah, selanjutnya ada antiseptik. Apa itu antiseptik? Usaha mencegah infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit, jaringan tubuh lainnya ya. Dan yang terakhir adalah dekontaminasi. Dekontaminasi ini adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa petugas ya dapat menangani secara aman benda-benda di sekitarnya. Ya, jadi intinya asepsis ini adalah tindakan untuk menghilangkan mikroorganisme baik pada benda mati ataupun benda hidup. Nah, untuk tindakan lebih kecilnya adalah antisepsis atau antiseptik. Ya, sering kita dengar sabun antiseptik, larutan antiseptik itu untuk kulit, untuk seluruh tubuh, rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan dekontaminasi itu adalah untuk benda mati, untuk alat-alat yang di sekitar. Jadi kalau misalkan kita mengoleskan atau kita memakai hand sanitizer, itu adalah tindakan ya antisepsis atau antiseptik, bukan dekontaminasi. Kalau dekontaminasi berarti itu untuk alat. Oke. Selanjutnya, dekontaminasi ini adalah kita melakukan teknik perendaman dengan alat-alat. Nah, jadi awal kita melakukan tindakan kepada pasien, dilanjut kita melakukan pemisahan dari alat-alat yang kita lakukan. Dari mulai benda tajam, terus lagi benda yang harus dibuang, alat habis pakai, terus ada juga barang-barang yang harus kita pisahkan seperti yang berbentuk metal ya, dari kain itu harus terpisah ya. Nah, selanjutnya yang harus kita rendam dengan larutan klorin atau kita lakukan dekontaminasi itu adalah alat-alat yang terbuat dari metal. Kita lakukan dekontaminasi, rendam dengan larutan klorin, dan setelah itu baru kita melakukan proses untuk pembersihannya. Nah, caranya yang selanjutnya adalah dicuci. Alat-alat tadi yang metal itu setelah didekontaminasi di dalam larutan klorin, kita langsung lakukan cuci. Cucinya menggunakan air sabun, disikat, dan langsung dibilas menggunakan air mengalir supaya kotoran, debu, dan lain sebagainya bisa ikut dengan air mengalir tersebut ya. Dan selanjutnya desinfeksi ya, tindakan untuk menghilangkan semua mikroorganisme ya. Jadi di sini desinfeksi itu ada desinfeksi tingkat tinggi. Nah, DTT ini dilakukannya dengan cara merebus atau mengukus
Ya, itu yang biasa kita lakukan untuk desinfeksi ini ya. Untuk di BPM, untuk di ponen, biasanya kita lakukan dengan merebus atau mengukus. Nah, sedangkan untuk di rumah sakit dengan lokal yang banyak, dengan pasien yang banyak, biasanya kita melakukan dengan cara sterilisasi. Nah, proses sterilisasi ini kita lakukan dengan menggunakan ada menggunakan teknik kimia, ada juga dengan oven ya. Jadi dia itu menghilangkan semua mikroorganisme termasuk endospora dari benda-benda mati gitu. Oke, kita lanjut ya. Baik, yang selanjutnya adalah tindakan pencegahan infeksi. Nah, salah satunya di sini adalah mencuci tangan. Teman-teman sudah menerapkan 5M ya sekarang, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Tetap diam di rumah. Dengan pembelajaran daring ini pun kita menerapkan 5M ini ya. Oke, cuci tangan tujuannya menghilangkan kotoran dan debu secara mekanisme di permukaan kulit. Ya, indikasinya yaitu kapan kita melakukan cuci tangan? Sebelum melakukan kontak fisik secara langsung dengan klien atau dengan benda yang akan kita pegang. Nah, selanjutnya setelah kontak fisik dan kita harus melakukan cuci tangan. Sebelum memakai handscoon, setelah melepaskan handscoon, setelah menyentuh benda-benda yang terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien terutama. Ini tindakan pencegahan infeksinya atau cuci tangannya dilakukan di BPM, dilakukan di klinik, dilakukan di rumah sakit. Sedangkan cuci tangan yang kita terapkan sekarang adalah sebelum dan setelah kita keluar rumah. Ya, selanjutnya pada saat kita akan makan. Pada saat kita telah menyentuh benda-benda yang benda itu memungkinkan bisa menularkan penyakit-penyakit infeksi, ya, terutama uang. Setelah kita memegang uang, diharapkan teman-teman bisa langsung cuci tangan karena uang ini adalah sumber penularan terbesar dan dia lebih rentan ya, lebih cepat untuk penularannya. Uang ini bisa menyebarkan virus corona kepada kita. Oke, kita lanjut. Nah, penggunaan sarung tangan. Nanti teman-teman kita akan praktek untuk cuci tangan. Setelah itu kita akan praktek untuk penggunaan sarung tangan ya, supaya teman-teman bisa lebih enak untuk menggunakan sarung tangan, bisa enak, oh cuci tangan itu seperti ini, tidak hanya langsung kabak selesai ya. Penggunaan sarung tangan pun ternyata agak sulit ya daripada yang dilihat. Nah, jadi teman-teman membiasakan diri untuk menggunakan sarung tangan. Oke. Nah, di sini sarung tangan yang dipakai pada saat kita melakukan tindakan ada sarung tangan bedah. Ya, ini dilakukan pada saat kita di ruangan bedah, dan sarung tangan pemeriksaan apabila kita di ruangan khusus pemeriksaan, tidak di ruangan bedah. Ada juga sarung tangan rumah tangga. Nah, untuk sarung tangan bedah biasanya dia sampai sikut, panjang ya. Kalau untuk kebidanan dipakainya biasanya untuk tindakan manual plasenta, untuk tindakan KBI KBE atau menghentikan perdarahan, itu menggunakan sarung tangan panjang. Sedangkan untuk sarung tangan pemeriksaan dia biasanya digunakan untuk pemeriksaan biasa, tidak memerlukan tindakan khusus untuk pemeriksaannya ya. Dan terakhir, sarung tangan rumah tangga ini dipakainya adalah pada saat kita melakukan dekontaminasi alat. Oke, kita lanjut ya. Nah, penggunaan teknik aseptik. Jadi, penggunaan perlengkapan perlindungan pribadi. Nah, teman-teman sering mendengar APD, alat perlindungan diri. Itu wajib dipakai oleh petugas kesehatan ketika dia akan bertemu dengan klien, melakukan pemeriksaan kepada klien ya. Jadi, perlengkapan perlindungan pribadi mencegah terpapar dari mikroorganisme pada petugas. Apa saja? Nah, handscoon atau sarung tangan, masker, tutup kepala, terus ada kacamata, terus lagi ada sepatu bot, atau sepatu tertutup, dan juga ada celemek. Ya, biasanya kita pakai celemek yang seperti celemek rumah tangga, tapi untuk celemek ini untuk sekarang kita ganti dengan menggunakan gown. Gown itu jadi baju tertutup untuk melindungi kita dalam melakukan tindakan. Ya, itu. Nah, untuk
perlindungan ini alat perlindungan ini melindungi kita dari berbagai macam. Contohnya adalah percikan cairan tubuh pasien, darah, air ketuban, atau cairan tubuh lainnya yang mungkin bisa menempel di badan kita, di baju kita ya. Jadi kita tetap terlindungi ketika kita pulang ke rumah atau ketika kita istirahat. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah antisepsis. Antisepsis adalah pengurangan mikroorganisme pada kulit, selaput lendir, atau jaringan tubuh dengan menggunakan bahan antimikroba. Nah, karena kulit dan selaput mukosa tidak dapat disterilkan, jadi penggunaan cairan antiseptik ini akan mengurangi jumlah mikroba. Apa biasanya? Ya, hand sanitizer yang sering kita gunakan itu cairan antisepsis atau antiseptik ya. Nah, selanjutnya larutan antiseptik pada kulit dan jaringan, sedangkan larutan desinfektan dipakai untuk dekontaminasi alat-alat ya. Jadi jangan terbalik. Desinfektan itu untuk alat-alat, antiseptik adalah untuk benda hidup ya, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, menjaga tingkat kesterilan atau desinfeksi atau DTT pada alat-alat. Nah, bagaimana nih caranya? Pelihara kondisi, jangan sampai kita menggabungkan seluruh benda-benda yang ada yang akan kita gunakan. Harus terpisah. Mana yang DTT, mana yang steril, cara pemakaian DTT, cara pemakaian steril itu harus terpisah. Jangan sampai pemakaiannya disamaratakan ya. Kalau misalkan pemakaian disamakan berarti udah on steril, sudah tidak DTT lagi, akhirnya menjadi benda bersih. Sedangkan kalau benda bersih itu tidak bisa dilakukan untuk tindakan, terutama tindakan yang memerlukan pencegahan infeksinya sangat tinggi seperti perawatan luka, seperti lagi pemberian cairan intravena ya, karena itu masuk langsung ke dalam tubuh pasien dan itu pun bisa melukai kita kalau misalkan kita tidak waspada, seperti jarum yang kita tidak melakukan tindakan pencegahan infeksinya lebih betul, jarum itu bisa menusuk kita, sedangkan jarum itu misalkan bekas orang yang terkena HIV. Nah, dengan kecerobohan kita sendiri kita bisa terkena HIV gara-gara jarum suntik yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, dekontaminasi, tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa petugas kesehatan sudah menangani benda-benda di sekitarnya itu udah aman. Jadi tidak lagi benda itu bisa menularkan infeksi bagi petugas ataupun bagi pasien lainnya. Nah, cara memastikannya dengan melakukan dekontaminasi. Dekontaminasi itu merendam alat-alat, nah terutama yang metal. Kalau yang kain itu biasanya langsung dicuci bersih dengan menggunakan sabun ya. Tapi kalau untuk benda-benda metal karena dia sangat berbahaya kalau langsung dicuci, jadi dia dilakukan perendaman dengan larutan klorin. Setelah direndam dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit, baru dia dilakukan cuci bilas supaya barang-barang atau alat-alat yang kita gunakan itu terhindar dari paparan mikroorganisme, bakteri, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, mencuci dan membilas. Tidak hanya mencuci dan membilas biasa, yang kita lakukan adalah dengan menyikat, gunting, klem, semua yang kita lakukan, benda-benda yang kita pakai untuk tindakan kita buka, ya, jangan sampai guntingnya dalam bentuk tertutup, jadi dia harus terbuka, dan di bagian sela-selanya itu kita lakukan penyikatan dan dibilas dengan air mengalir supaya mikroorganisme di dalam benda-benda itu langsung mengalir dengan air ya. Bahasa Sunda palid ya gitu. Selanjutnya, disinfeksi. Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hampir semua mikroorganisme penyebab penyakit pada benda mati instrumen seperti tadi ya. Oke. Nah, sekarang desinfeksi tingkat tinggi. Nah, ini dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme kecuali endospora bakteri dengan cara merebus atau dengan cara kimia. Yang biasa kita pakai adalah dengan cara merebus atau mengukus. Ini untuk DTT ya. Kalau untuk kimia sementara ini sudah tidak ada karena akan ribet untuk membeli cairan kimianya, alat-alatnya dan lain sebagainya ya untuk DTT ini. Nah, zaman dulu pernah dengan dilakukan dibakar.
Jadi disemprot dengan spiritus lalu dibakar, tapi itu tidak efektif. Ternyata bakteri yang sudah mati bisa hidup lagi dengan cara dibakar seperti itu karena dia tidak tertutup, terus lagi keamanannya juga kurang terjamin. Sedangkan kalau direbus atau dikukus, dia ada waktunya kurang lebih 30 menit dan dia akan langsung menjadi mati untuk bakterinya, ya, mikroorganismenya, kecuali yang endospora, ya. Bakteri endospora itu susah. Jadi hanya mikroorganisme yang bisa mati dengan DTT. Oke. Nah, DTT dengan merebus tadi ya. Jadi merebusnya adalah 20 menit itu ketika dia sudah mendidih. Bisa 30 menit dimulai dari awal sebelum panci itu kita nyalakan. Jadi pada saat panci itu belum kita mulai untuk menyalakan kompor, kita masukkan dan kita cetrekan kompor, berarti menitnya kita putar ke 30 menit. Tetapi kalau misalkan kita menghitung dari semenjak waktu mendidih, kita tidak boleh menghitung 30 menit. Jadi kita harus menghitungnya 20 menit gitu ya. Nah, seluruh alat-alat, terutama alat-alat metal ini harus terendam dengan air. Tidak boleh setengahnya, tidak boleh hanya sebagian yang terendam airnya. Jadi harus terendam oleh air keseluruhan. Nah, jangan menambah alat apapun atau benda apapun selain benda-benda yang sudah didekontaminasi tadi ke dalam air yang mendidih. Misalkan, tambahin apa, ini zat kimia ditambahin, nggak boleh ya. Jadi harus murni air biasa untuk merebusnya. Selanjutnya, pakai alat segera mungkin atau simpan di wadah ketika dia setelah selesai untuk di DTT atau di desinfeksi tingkat tinggi. Nah, kalau misalkan alatnya tidak terpakai karena misalkan tidak ada pasien, berarti alat tersebut bisa digunakan maksimal dalam waktu 1 minggu. Setelah lebih dari 1 minggu, maka alat tersebut harus dilakukan pengukusan atau perebusan kembali. Apakah perlu dilakukan dekontaminasi atau merendam dengan air klorin dan cuci bilas lagi? Tidak usah. Jadi dia bisa langsung untuk direbus atau dikukus. Gitu ya, untuk yang DTT. Nah, dengan mengukus sama seperti tadi ya, hanya untuk rebusan itu terendam air, untuk mengukus itu ada di atas ya. Dan yang untuk mengukus ini biasanya untuk yang direbus tadi ya, untuk yang direbus itu biasanya benda metal. Dan untuk yang dikukus ini biasanya benda-benda seperti linen atau kain ya yang biasa harus kita DTT-kan. Misalkan terus kasa, tapi kapas jarang untuk dilakukan perebusan atau pengukusan. Dia biasanya dengan air DTT-nya langsung disiramkan ya. Kalau kasa ada yang dikukus bareng dengan alat-alat. Nah, kalau zaman dulu itu ada handscoon yang dikukus, sekarang sudah tidak boleh lagi ya. Selanjutnya linen yang biasanya kita lakukan dengan mengukus, yaitu untuk alas pada alat yang akan kita bungkus. Jadi linen itu untuk pembungkus dari alat DTT supaya dia tidak terbuka-terbuka gitu. Jadi kita ikat si bak instrumen yang sudah ada alat-alatnya, sudah kita setting di dalamnya, lalu kita ikat menggunakan linen, dan linennya itu pun harus sudah di-DTT-kan. Atau misalkan duk bolong untuk melakukan tindakan itu juga harus di-DTT-kan. Nah, DTT kimia nih ya, karena memang larutan kimianya yang tersedianya susah ya, pembeliannya juga susah. Jadi untuk DTT dengan kimia jarang kita lakukan. Cuman teman-teman harus tahu ya. Yang pertama ada klorin 1%, formaldehid 8%, glutaradehid 2% ya. Jadi dekontaminasi, cuci bilas, keringkan. Rendam dalam desinfektan 20 menit, bilas dengan air yang telah direbus, keringkan di udara, segera pakai. Nah, ini agak ribet ya untuk kimia. Terus dijamin keamanannya pun belum 100% terlihat. Nah, yang biasa kita lakukan adalah DTT-nya itu hanya merendam dengan larutan klorin. Jadi si DTT kimia ini kita ambilnya yang larutan klorin saja 0,5%, dan kita lakukan perendaman untuk alat-alat ini di awal sebelum kita melakukan tindakan DTT dengan mengukus atau merebus. Nah, di sini untuk menghitung cairan klorin. Jadi jumlah bagian air sama dengan jumlah konsentrat dari larutan klorin itu dibagi persentase jumlah yang diinginkan.
dikurangi 1. Oke, kita nanti akan belajar langsung di Google Meet di pertemuan selanjutnya supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara kita melakukan penghitungan dari larutan klorin ini. Baik, selanjutnya adalah sterilisasi, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme, baik virus, jamur, parasit, termasuk endospora bakteri pada benda mati atau instrumen-instrumen yang kita gunakan ya. Jadi untuk sterilisasi ini dia bisa mati tuh semua sampai endosporanya pun hilang oleh sterilisasi ini. Hanya penggunaan sterilisasi ini jarang dilakukan di tempat-tempat praktek sederhana karena alatnya yang memang sangat mahal, dan terus lagi alatnya juga harus terstandar, tidak bisa alat steril hanya alat steril yang seperti oven kecil seperti itu tidak boleh ya. Jadi harus terstandar untuk alat sterilisasinya. Oke. Nah, ada sterilisasi dalam bentuk uap. Ya, untuk sterilisasi uap ini biasanya dia ada beberapa derajat Celcius yang digunakan. Nah, ini ada 121 derajat Celcius, ada tekanannya juga, jadi tidak bisa kita lakukan dengan asal melakukan sterilisasi. Ada 20 menit untuk yang terbungkus, 30 menit yang tidak terbungkus, 20 menit yang terbungkus 30 menit ya. Tapi sterilisasi uap ini ada beberapa yang melakukan, ada juga yang tidak ya, karena memang untuk tekanannya, perebusannya itu harus terstandar. Selanjutnya sterilisasi panas kering. Biasanya kalau panas kering gini sering dilakukan di rumah sakit ya. Jadi alat-alat setelah dilakukan dekontaminasi, dia siap untuk dilakukan sterilisasi. Alat tersebut tidak boleh dalam keadaan basah. Dia harus dalam keadaan kering ya, baru bisa disterilkan. Nah, 170 derajat Celcius selama 1 jam melakukan sterilisasi. Jadi waktu penghitungan setelah suhu yang diinginkan tercapai, baru waktu hitung 1 jam ke depan. Sebelum tercapai suhu 170 derajat, jangan dulu menghitung untuk proses sterilisasi. Nah, selanjutnya ada 160 derajat untuk alat tajam seperti gunting, jarum, itu dilakukan selama 2 jam. Tapi untuk jarum ini karena sangat riskan untuk dilakukan sterilisasi dan mungkin tidak bisa maksimal dilakukan sterilisasi, akhirnya jarum ini jarang dan sudah lama tidak pernah dilakukan untuk sterilisasi. Jadi sekali pakai langsung buang, disposable untuk jarumnya. Nah, ada juga dengan menggunakan sterilisasi kimia. Nah, direndam dengan formaldehid selama 24 jam. Wah, lama. Ini pasien keburu datang, dia pengen segera untuk dilakukan tindakan. Alat kita baru direndam nih, baru selesai besok. Mau seperti apa ya? Jadi prosesnya tidak bisa instan. Oke, selanjutnya ada penanganan sampah atau limbah ya. Penanganan sampah atau limbah ini kita bagi ke dalam 2, yaitu yang terkontaminasi dan tidak terkontaminasi. Yang tidak terkontaminasi biasanya tidak memberikan resiko infeksi. Seperti apa? Kertas yang kita gunakan, kardus, botol, wadah plastik ya, yang ada di dalam klinik, misalkan botol bekas infus, kertas bekas label, itu tidak masalah ya. Jadi sampahnya harus lebih dipisahkan, mana yang terkontaminasi, mana yang tidak terkontaminasi. Nah, yang terkontaminasi adalah membawa mikroorganisme. Jadi dia bisa berpotensi menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik nakes maupun masyarakat. Contohnya misalkan ada seorang pasien yang terluka. Nah, lukanya itu dapat memberikan efek yang buruk untuk lingkungan dan bisa menularkan penyakit kepada orang sekitarnya. Nah, itu. Jadi pembalutnya harus dilakukan, dibersihkannya itu tidak bisa di rumahnya sendiri, harus di tempat tenaga kesehatan. Jadi si pembalutnya itu bisa kita langsung bakar untuk dihilangkan, atau misalkan kita rendam di larutan klorin supaya si mikroorganismenya dan yang lain-lainnya yang ada di situ, bakteri, virus bisa mati dengan dilakukan dekontaminasi. Atau kalau misalkan pun
dia tidak dilakukan dekontaminasi, dia belum mati, kita bisa lakukan sterilisasi supaya mikroorganismenya pun bisa ikut mati. Nah, selanjutnya untuk barang-barang dari benda tajam. Nah, ini yang terkontaminasi. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya dari laboratorium yang bisa yang biasa dibawa oleh petugas untuk pengetesan, misalkan sampel darahnya atau tinja, nanah, dahak, urin dan lain sebagainya ya. Ini untuk barang-barangnya. Nah, penggunaan barang tajam secara aman. Bagaimana sih kita melakukan penggunaan barang tajam secara aman? Jadi hati-hati ya, kita menggunakan squid itu menggunakan one hand. Ya, menggunakan satu tangan, tidak boleh menggunakan dua tangan untuk kita membuka tutup squid dan melepas squidnya. Tuh, yang selanjutnya jangan menutup kembali atau memelengkungkan, mematahkan atau melepaskan jarum yang akan dibuang. Nah, kalau misalkan dilihat ini akan riskan nih ketika kita melakukan penutupan pada jarum, atau kalau misalkan tidak kita tutup, ini akan bisa menularkan kepada orang lain. Lebih baik kita tutup, tapi harus one hand, tidak boleh menggunakan dua tangan ya, jadi harus satu tangan. Besok kita praktek bagaimana cara one hand, bagaimana cara cuci tangan, bagaimana cara untuk menghitung larutan klorin ya. Oke. Baik, selanjutnya benda-benda tajam dalam wadah anti bocor dan tersegel dengan perekat. Jika sudah 2/3 penuh wadah di benda tajam harus dibakar dalam insenerator atau dari safety box ini harus dibakar ya. Jadi semua benda-benda tajam kita masukkan ke dalam safety box, dan nanti ketika sudah penuh atau 2/3 penuh, ketika benda-benda tajam yang kita pisahkan di dalam safety box ini, maka kita harus bawa ke insenerator untuk dihancurkan. Nah, ada di mana insenerator ini? Biasanya ada beberapa puskesmas yang mempunyai, ada juga yang tidak punya untuk insenerator. Kalau di rumah sakit pasti ada. Jadi suntikan-suntikan bekas, terus jarum-jarum bekas dan lain-lainnya yang benda tajam itu, kecuali gunting ya, bisa digunakan kembali. Kalau yang seperti itu biasanya langsung dihancurkan, dihanguskan, tidak lagi dilakukan sterilisasi dan nanti dipakai lagi, itu tidak boleh. Nah, jika tidak dapat dibakar dalam insenerator, maka jarum harus dibilas 3 kali dengan larutan klorin untuk dekontaminasi. Tutup lagi ujung jarum dengan penutupan menggunakan teknik one hand ya. Tadi ya, kalau misalkan kita tidak ada alat untuk inseneratornya, kita tidak bisa melakukan penghancuran dalam jangka waktu dekat, maka alat itu kita rendam dulu. Setelah kita rendam di dalam larutan klorin, baru kita tutup lagi dengan menggunakan one hand ya, jangan dua tangan, nanti kita tertusuk bahaya gitu. Nah, untuk materi tentang penggunaan peralatan tajam dan proses antiseptik, antisepsis, DTT, yang dekontaminasi sudah kita jelaskan secara tuntas. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan praktek. Nah, jadi hari sekarang teman-teman tinggal persiapkan untuk alat-alatnya. Dan nanti alat-alatnya akan di-share di grup WhatsApp. Baik, kalau begitu pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu besok. Oke, baik, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.